Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husnul Hatimah dengan NIM 1862201358. Pada video kali ini saya masih membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dan di video sebelumnya saya membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis model regresi data dengan menggunakan aplikasi Fuse. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang uji kelayakan model atau biasa disebut uji F dengan menggunakan aplikasi Fuse. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu uji kelayakan model atau biasa disebut uji F. Nah, uji kelayakan model atau uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena hubungan model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, di sini di uji F ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, dan yang kedua ada berdasarkan probabilitasnya. Nah, di berdasarkan perbandingan F statistik dan F tabel ini, H0 jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, dan di HA-nya jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Nah, jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini ada berdasarkan probabilitasnya itu, jika nilai probabilitas atau F statistiknya lebih besar dari alfa atau 0,05, dan yang HA-nya itu jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05. Nah, jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,5 ini, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, langsung aja yuk kita praktekkan di Fuse. Kita langsung lakukan prakteknya ya untuk uji kelayakannya dengan menggunakan aplikasi Fuse. Di sini kita langsung buka dari data hasil output sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kita langsung lihat ke F statistik sama probabilitas F statistik. Nah, di sini F statistiknya itu 7,562400 dan probabilitasnya itu 0,000048. Nah, karena hasil itu kan berarti sementara kita lihat F tabelnya dulu kan. Dengan tingkat berarti 5%. Kita cari dulu DF1-nya itu. Nah, DF1-nya itu rumusnya K konstanta dikurang 1, karena konstantanya itu 6, berarti kita kurang 1 berarti kan 5. Nah, untuk DF2 nya itu nilai total panelnya N-nya itu kan 45 dikurang dari konstantanya itu 6, berarti kan jumlahnya DF2 itu kan 39. Didapat nilai F tabelnya itu sebesar 2,45583. Dengan demikian nilai F statistiknya itu berarti kan 7,562400 itu kan lebih besar dari nilai F tabelnya ya. Dan nilai probabilitasnya itu kan berarti lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan dari data ini berarti HA-nya itu layak atau diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR.
Untuk materi yang kedua itu ada koefisien determinasi. Nah, apa sih koefisien determinasi itu? Koefisien determinasi adalah hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi-variasi bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R² akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai square ini berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, yang pertama nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Dan yang kedua itu jika nilai S² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Dan yang ketiga itu ada jika nilai S² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, langsung aja yuk kita lihat gimana hasil outputnya dengan menggunakan fuse. Nah, kita bisa lihat di hasil outputnya itu sama ya kayak yang sebelumnya. Kita bisa lihat di sini itu langsung ke adjust R². Nah, di sini hasilnya itu 0,427173. Nah, pada tabel ini menunjukkan nilai R²-nya itu, adjust R²-nya itu 0,42713. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini. Materi yang terakhir itu ada uji T. Apa sih itu uji T? Uji T itu adalah hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T ini adalah sebagai berikut, yaitu jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, namun sebaliknya, jika variabel T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau variabel X ini secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, berdasarkan probabilitasnya itu, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas itu lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Langsung aja yuk kita lihat hasil datanya dengan menggunakan aplikasi fuse. Nah, bisa kita lihat di output hasil yang sama ya, di EQ01. Kita lihat di bagian sini variabel di T statistiknya di size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Bisa kita lihat di size itu nilai T statistiknya itu 5,342578, dan di ROA-nya itu ada minus 0,8989099, dan di DAR ini ada 1,407353, dan di NPF-nya ini ada minus 2,371637, dan di sukuknya ini tes statistiknya itu ada minus 0,386405, dan di probabilitasnya ini untuk size itu 0, untuk yang ROA itu ada 0,3, yang DAR ada 0,1, yang NPF ada 0,02, dan sukuk ada 0,7. Langsung kita simpulin ya dari hasil data outputnya ini. Nilai statistiknya ini kan di size ini kan 5,34257. Sementara T tabelnya ini harus kita cari dulu nih menggunakan DF1 dan DF2. Nah, kita lihat ini kita hitung dulu ya, DF-nya ini kan rumusnya N kurang K. Berarti kan N-nya ini kan 45, dari data total panelnya dikurang konstantanya itu 6, berarti kan jumlah dari DF-nya itu 39. Nah, didapat dari nilai T tabel berarti sebesar 2,02269.
Maka dapat disimpulkan dari tes statistik size ini, nilai 5,34258 ini berarti lebih besar dari nilai T-tabel, dan nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan atau perusahaan size ini dapat dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, di nilai koefisien regresi variabel size ini sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstantanya itu sebesar 0,489 dan di total menjadi sebesar 0,069. Nah, selanjutnya kita lihat dari tes statistik ROA, yaitu sebesar 0,898099. Sementara kita cari dulu nih nilai T-tabelnya itu kan. Berarti kita DF itu kan tadi kan 39. Berarti dapat dilihat dari nilai T-tabelnya itu kan sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian berarti nilai tes statistik ROA ini lebih kecil dari nilai T-tabel, dan nilai probabilitasnya ini kan 0,37 berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada nilai statistik DAR. Di sini nilai statistik tes statistik DAR ini 1,407353. Nah, karena T-tabelnya itu 2,02269, maka berarti kan lebih besar ya dari nilai T-tabel, dan nilai probabilitasnya itu kan 0,1672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya di sini ada nilai tes statistik NPF-nya ini kan 2,371637, dan nilai T-tabelnya ini kan 2,02269. Berarti dengan demikian nilai tes statistik ini kan lebih besar dari nilai T-tabel, dan nilai probabilitasnya ini berarti kan 0,00227 kan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir ini ada nilai tes statistik sukuk. Di nilai tes statistik sukuk ini kan minus 0,386, dan nilai T-tabelnya ini kan berarti 2,02269. Nah, dengan demikian T-tabel ini berarti kan lebih kecil dari nilai tes statistik sukuk ini kan lebih kecil dari nilai T-tabel, dan nilai probabilitasnya itu kan lebih besar dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic sosial. Sekian materi tentang uji kelayakan model atau uji F, uji determinasi, dan uji T. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.